Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya membawa kitab judulnya Taqribul Usul li Tashilil Usul. Ini karya guru dari gurunya ulama-ulama kita dulu di Mekah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, itu berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Mereka ini berguru kepada Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib punya guru, ini dia gurunya, pengarang kitab ini. Syekh Ahmad Khatib dituduh oleh banyak orang yang tidak kenal beliau seorang Wahabi. Padahal gurunya seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Ba'lawiyah dan tarekat lainnya. Dan beliau dapat ijazah dari imam ini, Ahmad Zaini Dahlan, tarekat Khalwatiyah dan Ba'lawiyah, ya, dapat ijazah. Jadi dulu di Mekah itu tarekat sufi diajarkan, kalau sekarang dilarang. Dulu berabad-abad itu Mekah Madinah menjadi pusat kajian-kajian zikrullah, tapi sayang sekali saat ini dilarang. Ya. Pelarangan itu dimulai tahun 1933, yaitu awal Saudi menguasai Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah dan sekitarnya. Habis di situ kerajaan peninggalan Turki Utsmani, yaitu kerajaan Al-Hashimiyah. Lalu pindahlah ke Yordan. Itu rajanya pindah ke Yordan 1933. Sekarang 19 berapa? Oh ya, baru 2000 ya. Ternyata otak kita masih otak lama, Pak. Dalam hadis Imam Abu Dawud disebutkan bahwasannya Allah tabaraka wa taala yab'atsu li hadhil ummah, akan membangkitkan pada umat ini setiap 100 tahun may yujaddid laha dinaha, yang akan mentajdid, yang akan memperbaharui untuk umat ini cara beragamanya, ya. Setiap 100 tahun, ya, 1 abad. Jadi kalau dihitung tahun 33 berarti nanti 2033, 12 tahun lagi ya. Ini masih aja nih, lama amat. Dan ini bukti otentik bahwa beliau ini bukanlah seperti yang dibayangkan orang, ya, bahwa Mekah di zaman itu sangat dinamis, sangat harmonis, semua aliran itu diakomodir di sana. Kalau sekarang cuma satu faham, ya, cuma satu pemahaman aja. Ada nggak ketemu di Mekah sekarang mazhab Syafi'i di Masjidil Haram? Nggak ada. Adanya di pinggir, masih ada, Pak, di pinggir-pinggir masih banyak. Cuma babakan sholatnya di Masjidil Haram doang, nggak mau piknik ke samping, ya. Sholat di masjid-masjid kecil itu masih ada kunut, masih ada zikir ba'da sholat, ya. Tapi sekarang mereka mazhab resminya. Kalau mazhab resmi mungkin nggak ada rakyatnya tidak ikut, banyak rakyat yang tidak ikut. Maka ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i itu sudah minggir, diusir, tidak boleh ngajar. Mazhab Maliki nggak ada juga, diusir. Terakhir yang bertahan Said Muhammad Alawi Al-Maliki, sekarang anaknya Said Ahmad. Minggir kemana? Ke tempat namanya Rusaifah. Beliau menyebut tempatnya Rusaifah. Tahun 90 Syekh Yasin wafat. Penerusnya tidak ada yang sanggup.
Tidak ada yang punya kekuatan, pengaruh seperti Syekh Yasin Al-Fadani di Mekah, gurunya Said Muhammad. Akhirnya tutup juga tuh nama madrasahnya Darul Ulum. Jadi dulu ada orang orang Padang, Palembang, ya, bikin ma'had di sana. Namanya Madrasah Darul Ulum. Dan pertama kali dalam sejarah Saudi, orang kita lah yang buat madrasah lil banat, sekolah untuk perempuan. Dulu gak ada perempuan sekolah di Saudi. Ya, jadi yang buat siapa? Ya, Syekh Yasin Al-Fadani orang Pariaman, Pak. Tapi gurunya namanya Al-Habib Al-Musawa, itu orang Palembang. Zuriat Rasulullah, tapi lahir di Palembang, kemudian ngajar di sana. Awalnya mereka ini bukan di situ, mereka di ma'had atau madrasah Saulatiyah. Tapi ada terjadi clash. Orang Saulatiyah ini orang India, Syekh Rahmatullah. Dia baik. Cuma beberapa gurunya mentang-mentang India, ulama kita dilarang baca koran-koran, akhbar-akhbar bahasa Melayu. Dulu Melayu ya, belum ada bahasa Indonesia, masih Malay. Ya. Diejeklah, ada orang yang ngerobek akhbar Malawiyah, ya. Ada salah satu nama surat kabarnya dibawa ke sana, itu kan sama-sama tulisan Arab, orang India pakai Persia, Urdu, kita pakai Malayu ya. Apa yang terjadi? Salah satu gurunya merobek. Dirobek itu kabar tentang Indonesia. Maka Al-Habib Al-Musawa dan Syekh Yasin Al-Fadani angkat kaki dari sana, mereka tersinggung. Padahal tadinya Syekh Musawa guru di situ. Jadi orang-orang kita emang dahsyat ya, jadi guru di Mekah itu dahsyat tuh. Sampai-sampai di sana itu ada farm namanya Al-Falimbani. Jadi di Mekah itu ada suku-suku Palembang. Ada suku Banjar, ada suku Madura, ada suku Lombok. Yang bertahan ulama Lombok. Syekh Zainuddin Abdul Majid itu. Ya, siapanya TGB itu ya, saya nggak tahu tuh. Kakek ya. Itu bertahan di sana. Karena dia memahaminya beda. Syekh Yasin, Syekh Al-Musawa buat sendiri namanya Darul Ulum. Lalu kemudian berkembang besar karena juga ada madrasah lil banat. Tahun 80-an ini Wahabi ini menggila lagi. Akhirnya ulama-ulama kita yang boleh ngajar di Masjidil Haram diusir, gak boleh ngajar. Gak boleh ngajar. Dituduh musyrik cuma karena sholawat pakai barzanji. Bahaya gak tuh? Jadi sekarang di Mekah, Madinah, di Saudi dilarang kita maulidan. Di negeri kita bebas. Enakan di sini apa di sana? Enakan di sana. Maka nur yang dulu ada di sana di Mekah yang kita pelajari dulu di sana udah pindah ke negeri kita. Sekarang di mana aja, kapan aja, izin gak izin pemerintah, polisi, kita boleh buat maulid, bener gak? Nikmat gitu, nikmat sekali, Pak. Sangat-sangat nikmat. Pengajian ini perlu izin gak pemerintah? Gak perlu. Di sono bapak buat pengajian, saya ditangkap, bapak pengurus ditangkap, masjid ditutup, nah, nggak harus ada izin. Maka mereka kemudian buat pengajian di tempat-tempat tertutup. Kalau mau buat maulid, ini yang cerita Said Agil Munawar, ya, orang Palembang, zuriat Rasulullah, S1 Madinah, S2 S3 Mekah. Jadi sebelum terkenal LCMA dia ada LCMA Pak, Doktor LCMA, Said Agil Munawar. Apa kata beliau? Suaranya kan bagus. Orang Palembang ini terkenal dengan maulid keliling. Suaranya enak sekali. Itu beliau diminta oleh Said Muhammad dan guru-gurunya
untuk buat maulid di tengah kebun kurma biar nggak kedengeran nama askar. Susah nggak tuh? Kita senikmat ini masih aja nggak bersyukur, masih juga menghujat, masih aduh saya nggak bingung deh ya. Fabi ayyala rabbikuma tukadziban. Mungkin orang-orang yang bersyukur ini sekarang ingin terjadi seperti di Saudi. Apakah begitukah yang disebut bersyariat? Tidak, ya. Ini refleksi biar kita faham benar-benar bahwa negeri ini sekarang sudah menjadi surga zikrullah. Negeri kita sudah menjadi surga ilmu. Pandemi gini, kita masih bisa buat majelis. Mereka suruh jaga jarak, oke, kita jaga jarak. Disuruh vaksin, kita vaksin, Pak. Suruh pakai masker, Bapak nyamar pakai masker. Kita pakai aja, yang penting pengajian jalan, ya. Yang penting masjid dibuka, Pak. Kita nyamar, ikutin mainnya. Biarlah jarak, tapi kolbu tidak berjarak. Begitu aja Pak sekarang. Kita nggak usah kemudian ngeluh-ngeluh macam-macam. Bisa buka begini juga seneng. Ya. Dulu Syekh Yasin Al-Fadani dan muridnya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Nah, Said Muhammad ini dituduh musyrik di Mekah. Cuma karena bikin maulid. Jadi mereka itu nggak tanggung-tanggung, sekarang. Dari tahun 80-an ada nama syekhnya Ibnu Mania atau Ibnu Mania, ya. Ini mengatakan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, zuriat Rasulullah yang buat maulid itu tauhid Mekah. Apa arti tauhid Mekah? Berhala Mekah. Semenjak saat itulah tahun 80-an sampai ke sini sudah nggak ada lagi maulidan di sekitar Mekah kecuali diam-diam, Pak. Dulu masih bisa, Syekh Said Muhammad masih bisa di pojok masjid mana masih boleh. Sekarang udah nggak boleh. Ya? Diskotik boleh, Pak. Waduh, Pak. Tapi tenang ya. Ini udah dekat-dekat 2003. Cuma ini akhir ini, Pak. Akhir. Dan coba lihat Bapak yang sudah sering keluar negeri. Negeri yang paling nyaman untuk menjalankan agama Islam sekarang negeri kita. Bapak percaya? Ya. Kalau nggak percaya keluar dari sono. Ya. Coba keluar ya. Nggak usah jauh-jauh, samping aja kita, ke jiran, atas sedikit Thailand, Myanmar udah ramai, ya. Cina, oh buru-buru, Bapak ngumpul 5 orang dibubarin. Cina itu dia ada ketakutan dan sampai sekarang vaksinnya belum sukses. Padahal katanya virusnya dari dia ya. Itu mereka vaksin belum sukses. Kenapa? Inilah berkah negeri kita berpulau-pulau. Tinggal di-cut, orang nggak bisa keluar. Ya, tinggal taruh aja tuh anggota di ujung-ujung jalan. Yang belum vaksin suntik, selesai. Ya, mau naik kapal suntik, bisa selesai semua. Dan sudah hampir 80% ya. Udah banyak sekali. Jadi kalau mereka memang ya orang Indonesia ini paling manut, walaupun belakang gerundel. Kita ikutin aja cara mainnya. Ini makar mereka, baik. Fallahu khairul makirin. Allah makarnya lebih cantik. Allah makarnya lebih bagus. Tubuh ini tempat penyakit, biarinlah ya. Mau dimasukin vaksin 1000 kali, biarin. Yang penting kolbu kita nggak kena virus. Ya. Amin ya Rabbal. Udah beres. Baru saya mulai baca kitab. Saya paling gampang nggak fokus kalau ada bunyi-bunyi, ada apa, ada orang berisik. Itu mohon maaf kalau nanti saya agak pedes di situ ya. Karena kami dulu ngaji, dia pakai adab gitu, ngaji kitab-kitab begini. Kita dulu kalau ada yang macam-macam disuruh berdiri. Masa saya suruh Bapak Ibu berdiri? Nggak mungkin ya. Maka ya kita bolehin lah, silakan lanjut. Tapi
Kita kasih time ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab judulnya Taqribul Usul li Tashilil Usul. Kalau diartikan cara mudah mengenal Allah, kira-kira begitu. Siapa yang nulis tadi? Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dari situlah kemudian nama Muhammad Darwish, pendiri Muhammadiyah, ketika pulang dari Mekah mereka ganti nama Ahmad. Jadi orang-orang dulu punya tradisi pulang haji bawa nama baru. Karena dulu tidak ada KTP, jadi gampang. Sekarang ribet Pak, harus disidang dulu. Sidang dulu di pengadilan baru boleh ganti. Mirip-mirip beginilah ilmu. Jadi ilmu ruh, nama ruh itu mirip-mirip begitu. Ya, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dijadikan nama oleh pendiri Muhammadiyah, namanya Ahmad. Nama kecil dia siapa? Muhammad Darwish. Jadi pendiri Muhammadiyah seorang sufi. Karena sebelum dia ke Mekah dia belajar kepada mursyid tarekat Syaziliyah namanya Syekh Saleh Darat. Itu lama di Mekah. Murid-muridnya orang Arab banyak. Namanya siapa? Saleh Darat. Kuburannya ada di Semarang, ya. Ada orang Semarang sini, Jawa Tengah. Nanti dilihat tuh ya, kuburan apa Syekh Saleh Darat, ketemu. Beliau nulis kitab Syarah Hikam, uraian hikam dalam bahasa Jawa. Sudah diterjemah ke Indonesia, ada cetakannya. Silakan dicari ya. Ya. Salah satu muridnya Kartini. Kalau saya Kartono, Pak. Lahirnya sama, 21 April. Dia Kartininya, saya Kartononya. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'iyah di Mekah. Mufti. Apa arti mufti? Tempat orang bertanya fatwa, lalu beliau jawab. Beliau ini orangnya. Setelah beliau turun kepada murid namanya Said Bakri Syata. Kalau dari pesantren tahu tuh kitabnya, judulnya I'anatul Talibin, yang dari pesantren. Itu kitab ditulis oleh murid beliau, guru langsung Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan guru langsung dari Syekh Mahfud At-Termasi. Ada orang Termas? Pak, Termas itu di mana? Pacitan. Sama, Al-Pacitani. Ya. Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Timur ya. Itu Syekh Mahfud Termas langsung berguru kepada Bakri Syata. Mahfud Termas Ahmad Khatib Minangkabawi adalah guru dari Nusantara di Mekah dan punya murid orang Arab dan juga orang kita. Jadi canggih dulu orang kita tuh ya. Satu Termasi Jawi, satu Ahmad Khatib Minangkabawi. Jadi mereka dulu adem-adem aja Pak. Punya murid Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, punya murid Ahmad Dahlan. Kalau di Sumatera muridnya Sulaiman Ar-Rasuli, Ibrahim Musa Parabe. Itu semua murid-muridnya semua itu. Jadi orang-orang kita dulu belajarnya di mana? Di Mekah. Jadi yang kita pakai sekarang ini adalah amalan ulama Mekah. Karena di Mekahnya sudah nggak boleh, kita pindahin ke sini. Kita mekahkan Indonesia. Ini adalah memekahkan Indonesia, ya. Alhamdulillahirabbil. Jadi bangga nggak jadi ahlus sunnah? Harus bangga. Karena ini adalah amalan ulama Mekah yang dulu kita jaga-jaga. Maka di sini hidupkan Maulid, Pak. Ya, hidupkan. Karena dulu di Mekah mereka bermaulid. Udah ya, baca Barzanji nggak? Simtiduror, baca di sini. Ya, pakai hadroh. Tapi hadrohnya jangan berisik-berisik amat Pak ya. Yang kecil gitu. Yang banyak itu bacaannya, itu yang kenceng. Oh itu nikmat sekali. Saya sangat menikmati baca-baca hadroh karena mengerti bahasanya dan sangat indah. Sangat indah. Dulu ditulis oleh Syekh Al-Barzanji. Beliau dulu tinggal di Mekah. Maka disebutlah orang-orang kalau pulang dari Mekah ahli baca Barzanji. Sekarang dilarang.
Ya, sayang sekali. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bikin pesantren, bikin NU. Ahmad Dahlan bikin Ahmadiyah. Dulu mereka tidak ada perbedaan berarti, cuma berbeda tempat dakwah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di kota Santri, sedangkan Kiai Ahmad Dahlan di kota Kraton, Yogyakarta. Karena Kraton bukan kota santri, orang ribet baca kitab gundul, nggak mungkin baca kitab ini. Terus gimana? Langsung aja cari yang gampang, dalil Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Berkembang luas nggak di Jawa Muhammadiyah? Kurang. Berkembangnya di kampung saya, di kampung Buya. Ya. Lahir di Jogja, gedenya di Padang, Pak. Tapi kemudian berubah, pemahamannya bergeser dari mazhab Syafi'i menjadi tidak terikat mazhab. Untungnya Muhammadiyah masih mengatakan kami tidak terikat mazhab. Kalau mereka bilang kami tidak bermazhab, kami anti mazhab, pasti diserang, pasti habis. Untungnya cuma mengatakan tidak terikat, itu boleh, nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada yang mengatakan kami anti mazhab, selesai, Pak ya. Nggak bakal ada Muhammadiyah sekarang. Ya salam itu. Untungnya ulama-ulamanya seperti Buya Hamka sangat paham. Ada yang almarhum ini baru meninggal, Yunahar Ilyas, itu mengerti ya. Sekarang semoga muncul yang baru-baru, amin ya rabbal alamin. Kalau di Nahdliyin ada pesantren, produsen ulama, pabriknya ulama. Mati satu, ada jutaan cukup. Di Muhammadiyah mungkin ulamanya ulama-ulama bidang keilmuan umum. Maka banyak kita lihat ada Universitas Muhammadiyah di setiap kota. Mungkin mereka sudah Allah bagi tugas. Ya, semoga mereka akur-akur aja ya. Amin ya rabbal alamin. NU Muhammadiyah itu sayap negeri, Pak. Ini runtuh, ini mereka kesusupan, siap-siap negeri ini rusuh. Ya. Jadi Bapak yang NU, yang Muhammadiyah santai aja, Pak. Giliran kunut aja ya. Enggak kunut juga enggak apa-apa, santai aja. Tapi di masjid ini harus kunut ya. Ketawanya telat, Pak. Pengarang kitab ini lahir tahun 1817, wafat tahun 1886. Pengarang kitab ini Syekh Nawawi Al-Bantani sempat berguru kepada beliau. Canggih nggak orang Banten nih? Ya, Syekh Nawawi Bantani adalah guru dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Duluan beliau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Mahfud Tarmas belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi punya guru ini. Mereka sebenarnya hampir seumuran, tapi Syekh Nawawi berguru kepada beliau. Ya, Syekh Said Ahmad Dahlan sebenarnya dapat faedah juga dari beliau ini. Jadi kita punya jalur banyak. Di Banten dulu ada Kiai Samun, apa namanya? Sam'an bin Samun At-Tanggerani. Saya nggak tahu tuh di mana tempatnya, di Tanara apa di mana? Ya. Apa di Tangerang kota ini? Wallahu a'lam, kita lagi cari tahu. Mungkin ada keturunannya, tolong kabari saya ya. Dulu ada Syekh Muhammad Arsyad At-Tawil, saya baru pulang dari sana bulan lalu, dari kampungnya. Murid langsung Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Arsyad At-Tawil ya, Syekh Saman bin Samun itu guru dari Syekh Yasin Al-Fadani yang tadi saya cerita buat madrasah di Mekah, dan yang pertama kali buat madrasah lil banat untuk perempuan di Mekah itu Syekh Yasin. Punya guru tadi siapa? Orang Banten ya. Jadi kalau orang Banten menjadi Wahabi, wah kawat, Pak ya. Berarti berkhianat kepada Syekh Nawawi
Bentar nih. Ya, kita lupakan itu. Ini sekedar mengingat kejayaan masa lalu. Siapa tahu kita terpantik kembali untuk membangkitkannya. Amin ya rabbal alamin. I'lam rahimakallah. Apa kata Syekh Sayyid Ahmad Zaid Dahlan? Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Anna Allah Ta'ala khalaqal khalqa liya'rifuh. Allah itu menciptakan makhluk. Allah gak butuh dikenal, tapi makhluk perlu mengenal. Allah butuh dikenal gak Pak? Allah butuh disembah gak? Enggak. Tapi kita yang perlu menyembah Allah. Allah kalau tidak disembah, Allah kurus gak? Emang Allah gemuk? Kan gak juga. Allah tidak disifati dengan gemuk dan kurus, karena Allah tidak butuh makan. Allah maha sempurna, maka dia tidak memerlukan apapun. Inilah kesalahan kelompok yang baru ini yang saya tidak sebut. Mereka salah terjemah ayat ini. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat 51 ayat 56. Mereka menganggap Allah itu jika berbuat ada tujuan. Itu dalam akidah Ahlussunnah menyimpang. Nih coba diingat, Allah menciptakan sesuatu tanpa perlu ada tujuan. Kenapa? Karena yang perlu tujuan itu hanyalah yang tidak sempurna. Allah telah sempurna, maka dia menciptakan makhluk bukan untuk tujuan dirinya, tapi dia ciptakan makhluk karena si makhluk perlu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda-beda tipis ya. Tapi dalam kitab-kitab mereka mengatakan Allah menciptakan makhluk dengan suatu tujuan. Berarti Allah ini memerlukan disembah. Disitulah muncul kesalahan orang awam. Mereka bilang ketika ditanya, kok nggak sholat? Jawabannya apa? Lagi nggak butuh Allah. Ada yang gitu kan ngomong, anak-anak muda. Saya sering dengar. Kok kamu nggak sholat? Lagi nggak butuh Allah. Ada begitu ya. Ay musta'iddina li ma'rifatihi atam isti'dad. Yang sanggup, yang siap untuk mengenal Allah itu cuma manusia. Inilah yang disebut amanah. Di Quran disebutkan bahwa alam semesta bertasbih, benar. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih apa yang di langit, apa yang di bumi. Air bertasbih, daun bertasbih, tembok, semuanya bertasbih. Tapi perbedaan tasbih kita dan mereka apa? Dicatat Pak ya, dalam hati. Kalau ada tulisan, catat pakai tulisan. Ibadah atau zikirnya alam semesta itu disebut dengan ijbari, dipaksa, terpaksa zikir. Kalau ibadahnya manusia, ikhtiyari, ikhtiar, pilihan. Ikhtiar itu artinya pilihan, kita memilih. Bapak pagi ini, ibu pagi ini memilih untuk sujud di masjid Allah, berjamaah di masjid. Memilih, bukan? Ya. Tapi Allah juga yang membangunkan kita. Tapi kita kemudian memilih sholat di rumah, sholat di masjid. Lalu ada kesadaran sholat di masjid. Maka ikhtiari boleh diartikan zikirnya kita karena kesadaran. Sedangkan alam semesta mereka pun tidak sadar mereka lagi zikir. Jadi mereka aja gak sadar mereka zikir. Dipaksa aja. Gelombang yang ada pada alam itu disebut gelombang elektromagnetik. Itu bergerak terus. Gerakan itu mirip dengan tawafnya manusia di Ka'bah. Mirip. Bapak coba tanya orang pakar ahli elektromagnetik. Itu bergeraknya sama. Ini misalnya ada kain, ada benda, ada kayu. Itu kalau dilihat dia ada gelombang dan dia bergerak. Mirip. Kalau orang
Tawaf itu kemana? Ka'bah di kiri atau di kanan? Begitulah pergerakannya. Gitu. Pergerakannya seperti itu. Jadi gerakan tawaf itu adalah gerakan natural alam semesta. Mereka beribadah secara natural. Kita beribadah secara dua hal, intelektual dan spiritual. Itu beda tuh. Ya. Intelektual, Bapak ilmui apa yang dipelajari, apa yang diamalkan, kita ilmui, kita benar-benar dalamin. Spiritual kita rasakan. Maka di situ ada dua kesadaran, kesadaran ilmu, akal, ada kesadaran ma'rifat, ruh. Itulah lebih kurang makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali jin manusia itu disiapkan untuk layak mengenal aku. Itu terjemahan bebasnya. Jadi walaupun muka kita nggak secakep orang Arab, orang Barat, Pak, hidung mancung ke belakang, ya, kulit kita nggak, ya, sawo matang, nggak apa-apa. Tapi chip di dalam diri kita sama dengan orang Arab. Inilah maksud Nabi menghapus rasisme, ras. Apa kata beliau? Tidaklah orang Arab afdal minal ajam. Tidaklah orang Arab lebih mulia dari orang asing. Tidaklah orang asing lebih mulia dari orang Arab. Itu Nabi yang ngomong. Jadi Nabi 1400-an tahun yang lalu sudah memberantas fanatisme suku. Lah sekarang muncul lagi orang Jawa dengan Jawa, Sunda dengan Sunda, Banten dengan Banten, Sumatera dengan, aduh, itu baru negara. Nanti ada lagi skala besar, Nusantara anti Arab, Nusantara anti Cina. Saya mohon maaf, saya anti dengan orang yang rasis. Hatta kita nggak senang nih sama Cina, tapi nggak boleh anti ras Cina, itu nggak boleh. Itu dua hal yang beda ya. Saya nggak suka dengan ideologi orang Cina, saya nggak suka dengan trik mereka, bukan berarti saya benci suku mereka. Itu dua hal yang beda. Saya nggak suka dengan orang Arab, saya punya teman orang Arab banyak misalnya, tapi saya nggak boleh benci dengan Arab. Kebetulan personal Arab dia yang masalah, bukan semua orang Arab. Kalau benci Arab, Al-Quran bahasa Arab. Nabi kita orang Arab. Guru saya 70% orang Arab, Pak. Yang mempengaruhi saya kebanyakan orang Arab itu. Kalau saya anti Arab, rasis, kita nggak boleh sampai ke sana. Biasanya kalau di perkotaan tidak ada masalah itu. Bapak ini udah tinggal di kota, sudah merantau. Tapi kalau masih di kampung, masih, ya. Setiap suku merasa lebih mulia dari yang lain, benar nggak? Ya, itu adalah sifat iblisiah. Ya, iblisiah. Iblis itu selalu ngomong, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Tuh, aku lebih baik. Jadi terbersih di hati, suku kita lebih baik dari orang iblis. Terbersih dalam diri, kampus kita lebih baik, perumahan kita lebih keren, yang lain mah lewat. Itu semi-semi itu ya. Baik. Kalau terjemahan Kementerian Agama, ya'budun artinya menyembah. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali menyembahku. Tapi kalau tafsir ulama artinya bukan menyembah tapi mengenal. Apa kata beliau? Fa'ubbira bil ibadati 'anil ma'rifah li'annaha wasilatun ilal ma'rifah wal ibadah ablagh min al ubudiyah. Jadi kenapa disebut ya'budun, menyembah? Karena menyembah itu di dalamnya ada ma'rifat, mengenal Allah. Menyembah, sembah, bahasa apa itu? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu, Pak, sembah. Di kampung saya, sembah itu artinya hormat.
Tapi dalam bahasa Indonesia sembah itu berubudiyah, beda nggak? Jadi sembah bahasa kita aja nggak cocok. Cuma tidak ada lagi padanan katanya. Ya sudah, dipakailah kata sembah. Padahal ya'budun, agar mereka menghambakan dirinya kepadaku. Itu arti aslinya. Kapan seorang hamba menghambakan dirinya kepada Allah? Kalau dia kenal dirinya, lalu dia kenal Allah. Jadi surat Zariyat ini kita tambahkan terjemahannya ya. Bapak nanti Ibu lihat di terjemahan, baik di sekarang di handphone kan sudah ada terjemahan ya, aplikasi-aplikasi. Mereka menerjemahkan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nih terjemahannya, coba ditambahin. Menyembahku nomor 1, nomor 2, agar mereka menghambakan dirinya kepadaku. Nomor 3, agar mereka bermakrifat atau mengenalku. 3 ya. Ya, menyembah, menghambakan diri, mengenal atau bermakrifat. Kalau kita kenalan, yang kita kenalkan pertama apa? Kerjaan atau nama? Beneran? Ya. Jadi kalau orang kenal diri, dia harus tahu nama dirinya. Apa karakternya, apa sifatnya. Itu belakangan. Sama. Kenal Allah, harus kenal namanya, kenal sifatnya. Baru disebut berkenalan. Kita kenalan nih, saya kenalan sama Pak Mahyudin. Kenalkan, saya Mahyudin. Nggak akan ngomong, kenalkan saya direktur, kan nggak gitu ngomongnya. Kenalkan saya orang yang sudah haji 2 kali, nggak kan? Kenalkan saya pemilik 10 rumah, 2 ruko, 3 mobil, gitu kan? Enggak kan? Enggak. Jadi kalau kenalan nyebut nama, itu yang disebut berkenalan. Karena kita nggak tahu nama ini nama zahir. Kita punya nama ruh sebenarnya. Minimal kalau nggak tahu nama ruh, kita tahu karakter nafs kita. Ini jiwaku ini sudah tenang atau masih gelisah. Ini udah bagian tahu mengenai diri. Bapak yang tadi sholat khusyuk nggak? Wah, nggak yakin juga tuh. Ya, insya Allah. Ya khusyuk nggak pakai insya Allah Pak. Khusyuk itu iya apa tidak? Iya Pak ya. Khusyuk itu baru yang disebut sembah dalam bahasa Arab Melayu, bahasa Melayu. Jadi, saya ingat-ingat ya, kata khusyuk. Khusyuk itu artinya respect, menghormati. Sembah itu artinya menghormati. Ini Buya kan orang apa? Silungkang. Orang mana Buya? Sama Buya. Bengkulu, tapi bisa bahasa kita ya. Itu dalam bahasa beliau berdua nih. Kalau ada pertemuan dato-dato itu, mereka ngomong, sembah kami sampaikan kepada Tuan Dato. Apa arti sembah di situ? Hormat. Ya. Jadi sembah arti hormat. Kalau kita hormat dengan seseorang, berarti kita kenal dia. Ada yang meninggal. Kita lanjut. Ya. Bapak pernah nggak datang ke kantor dibentak sama security? Kantor siapa kek? Ya, atau dikutusin? KTP mana? Padahal yang punya kantor Bapak. Atau yang pimpinan kita gitu. Cuma karena datangnya pakai sandal jepit, ya, nggak meyakinkan. Pakai bajunya lusuh, rambutnya belum rapi. Mana KTP-mu?
Kalau dia tahu siapa yang dia tanya, oh gawat. Bosnya dia itu kita yang angkat, misalnya begitu. Kalau dia tahu kita gimana? Dia respect, oh silakan Pak. Hormat ya. Kalau tentara hormatnya, polisi begini. Ya, kalau kita kan hormatnya beda, nunduk kepala. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Itu yang disebut khusyuk. Khusyuk itu bahasa Arab artinya respect. Mata menunduk, badan pun kemudian tidak ada dada membusuk, nggak ada di situ. Maka tidak ada khusyuk kecuali dimulai dari mengenal yang disembah. Mulailah mengenalnya, pasti respect kepadanya, pasti khusyuk menyembahnya. Kita baru mengenal pahala, belum mengenal yang disembah. Sholat subuh dapat pahala A, sholat duha rezeki lancar, ya begitu ya. Padahal nggak ada hadisnya tuh. Nggak ada hadisnya sholat duha rezeki lancar. Itu yang wong Cino. Nggak ada sholat duha lancar-lancar aja dia. Malah bikinin rumah, bapak beli rumah dari dia kan. Mana dia sholat duha? Jangan salah paham, kegeeran sholat duha bikin rezeki lancar itu memang kegeeran. Kalau kenal kepada Allah, kita akan menyembahnya walaupun rezeki tidak lancar. Karena rezeki itu nggak mesti fulus. Rezeki itu, ini ilmu rezeki nggak? Rezeki Pak, ilmu itu rezeki yang sangat mahal, jatuhnya bukan ke badan. Kita ini cari duit kan untuk badan ini, benar nggak? Toh bapak kan sakitan juga sekarang, ya kan? Ibu-ibu ini sudah naik tensi, hipertensi, gula, kemanisan soalnya, terlalu manis. Makanya bapak pada senang ya. Diambil lagi separuh, ikut kena gula ya. Kita ini berpikir tua enak-enak. Enggak. Bapak kalau umur 30 dulu tidak menjaga makan, tidak menjaga pola hidup, sekarang rasakan akibatnya. Badan sakit-sakitan. Tapi nikmati aja, salah sendiri. Ya. Kita nyari duit untuk tubuh ini. Kapan kita mencari rezeki untuk rohani kita? Inilah saatnya. Walaupun bapak gak bisa jadi santri, saya bawakanlah kita para santri. Minimal nyantri, bukan nyantri kalong. Nyantri apa namanya nih? Kalau kalong jam 2 malam pulang. Kalongan pulangnya jam 2. Ini nyantri apa namanya Pak? Ya, sebutlah ya. Saya gak tahu namanya. Jadi untuk bisa menghambakan diri kepada Allah, harus kenal kehinaan hamba, kemuliaan yang disembah. Kalau enggak, kita enggak akan respect. Ya. Teman saya keluar dari angkatan, padahal pangkat dia lumayan. Kenapa? Dia nanggung Bintara. Bintara ini lumayan strategis sebenarnya. Tapi perwira banyak yang muda, nggak kuat tiap hari harus hormat kepada ada bocah-bocah kecil seumuran anak dia. Hormat siap, hormat siap. Akhirnya dia keluar, nggak nyaman. Dia tahu pangkat orangnya, tapi dia tahu anaknya masih muda. Yang terlihat bagi dia muda aja. Sama kira-kira begitu Pak. Itulah kemudian yang membuat ustadz-ustadz sebagian sibuk membangun performan fisik. Datang gagah-gagahan, bajunya keren-keren, kopiahnya digagah-gagahin, supaya jamaah menganggap dia ustadz. Yeah. Kenapa jamaah itu biasa menilai orang lewat penampilan? Kenapa kemudian rame ya? Itu orang ganti-ganti mobil di kantor. Karena kalau mobilnya ganti terus, itu kayaknya lebih berkelas. Kelihatan sama orang. Pikiran dia.
Ternyata enggak juga tuh ya. Betapa banyak orang-orang biasa ternyata hidupnya sederhana dan mulia. Karena kemuliaan itu immateri. Mulia materi sejam 2 jam, paling lama 5 tahun jabat. Ya. Bapaknya jabat nih 5 tahun, mulia. Tapi kemuliaan bukan di situ. Kemuliaan ada di kolbu. Jika menjabatnya jujur, selesai menjabat dimulain orang. Ini pemimpin yang baik, nanti Bapak ingat-ingat akan dibenci sebagian besar orang di saat dia memimpin. Tapi setelah dia turun, semua orang akan merindukannya. Nanti coba aja lihat ya. Nanti kita lihat dulu ini, kan belum selesai Pak. Tunggu dulu selesai, nanti orang akan bilang, wah coba gitu. Atau malah orang bilang, wah dulu jelek, sekarang baik. Kita tunggu. Biasanya kalau udah selesai, udah muncul pemimpin yang berikutnya, baru orang kemudian merasakan, wah mending dulu ya gitu. Biasanya begitu. Kalau enggak, kalau lebih baik, alhamdulillah sekarang lebih baik daripada dulu. Saya mau tanya Pak, di zaman Soeharto sama zaman SBY sama sekarang enakan mana? Hah? Tuh kan beda-beda kan? Bapaknya beda, ibunya beda. Di rumah jangan tengkar ya. Oh gitu. Kata bapak Bu, waktu Soeharto ibu masih muda. Oke. Itu tes aja Pak ya. Tes kebangsaan. Beribadah, respect. Kita respect kepada orang itu karena 2 hal. Sama, kepada Allah mirip, bahkan lebih mulia. Bapak Ibu dulu pernah sekolah ya. Waktu SD ada guru yang killer gak? Ada guru yang favorit gak? Kalau ketemu sama-sama sungkan gak sama mereka? Sama-sama salah tingkah kalau depan gua guru ini. Kalau gurunya killer, kita itu kayaknya gak susah gerak, kayak patung aja. Pernah ngalamin ya? Kalau katar dicuewer sama dia. Atau dulu zaman saya itu masih boleh pakai rotan. Guru saya bilang, tangannya mana? Langsung piu. Masih syukur Pak. Kalau guru ngaji, di belakang ada angka 99 sama 111. Salah baca, pluk. Salah baca. Tapi kita jadi bisa baca. Ya. Ya, hitung-hitungan ngilangin masuk angin Pak. Baik. Kita respect kepada guru yang killer karena di situ ada ketegasannya. Ini membuat kita sungkan kepadanya, hormat karena dia disiplin, dia tegas. Disiplin, tegas. Ada guru satu lagi, dia sangat lembut, ya, cerdas, pinter, baik, tidak pemarah. Pilih mana Pak? Pilih mana? Pasti pilih yang nomor 2. Tapi kalau nggak ada yang pertama, nggak jadi orang ini. Ya. Yang kedua, ada yang ngantuk, ya udah dibiarin. Ada yang salah, dimaafin. Tapi kalau yang pertama, ngantuk, bangunin, suruh berdiri. Cuci muka. Beberapa yang ngobrol disuruh berdiri di depan. Ya kan? Ngobrol di depan. Ini murid yang dulu mantan durhaka ini. Kita respect kepada guru itu. Kapan kita respect? Kalau sudah selesai, udah tamat, udah jadi orang, baru syukur dulu guru saya marahin saya. Ya, kalau yang lembut, alhamdulillah ada dulu yang mengajarkan kami kelembutan. Ini membuat kita respect kepada mereka. Kalau kita ingat-ingat, kita bisa nangis.
Saya beberapa bulan yang lalu pulang kampung, lalu mengunjungi guru yang ngajarin saya Quran dan mengijazahkan saya sanad Al-Quran. Di saat saya berkunjung, berpikir, ya Allah, umur beliau sudah tua. Apakah engkau izinkan jika dia wafat, aku sedang ada di kampung? Saya cuma bergumam begitu. Siapa yang menghantarkan lintasan kolbu ini? Allah juga. Benar. Kemarin lagi taklim, tiba-tiba saya dikabarin oleh teman kita yang ngatur jadwal kita di sana. Buya, guru antum wafat. Innalillahi. Siapa yang wafat? Yang saya kunjungin beberapa bulan yang lalu. Yang sir kita berbicara begitu, ya Allah, beliau sudah uzur. Apakah engkau izinkan aku di saat beliau wafat, aku ada dekatnya? Alhamdulillah, saya sempat datang. Walaupun gak sempat nyolatin, karena datang sebentar saya balik lagi ke tempat ta'lim. Karena kita lagi kajian tabligh akbar. Jadi itu seumur-umur saya ngalamin, lagi tabligh akbar berhenti, pergi takziah, balik lagi Pak. Ada sekitar 1 jaman setengah saya tinggal. Kenapa kemudian saya datang ke sana? Saya punya kenangan. Karena lecutan beliau, saya bisa baca Quran. Kalau saya ingat-ingat di depan beliau itu saya nangis. Jadi kita kalau punya kenangan indah, seru, haru biru dengan seseorang, air mata akan mengalir. Bapak Ibu, Allah itu baik gak sama kita? Dan sudah sekian kali Allah menyelamatkan kita, diberikan rezeki yang tak terduga-duga. Kalau mau ibadah, diingat itu, baru air matanya ngalir. Ya, itu caranya ya. Diingat-ingat Allah itu baik sekali. Jadi kenapa kita ini gak bisa merasakan kenangan itu? Karena kita kurang yang disebut muhasabah. Muhasabah itu file yang sudah ditertumpuk di bawah kenangan lama itu naik lagi. Itu hebatnya muhasabah. Maka mohon maaf Bapak, kalau sering muhasabah tidak akan pernah pikun walaupun badan sudah ringkih. Karena apa? Karena suka mengenang. Itulah sebabnya guru-guru ahli rohani itu mereka jarang yang pikun meskipun badannya sudah lumpuh. Kenapa? Karena setiap hari, setiap pekan, setiap bulan dia mengenang gurunya dulu dengan baca Al-Fatihah. Tuh, guru-guru kita kalau mau ngajar baca Fatihah. Al-Fatihah. Itu kan mengenang guru. Mengenang guru, Pak. Dan itu sesuatu yang mahal bagi rohani kita. Kita kira itu bid'ah. Enggak. Ini bukan persoalan bid'ah, enggak beda. Ini mengenang jasa guru. Senang enggak diingat? Kalau kita guru nih diingat sama murid, senang enggak? Maka kalau kita jadi guru, ingatlah guru kita. Sang Maha Guru Rasulullah, cara ingatnya salawat. Ya. Bahkan yang ngajarin salawat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menyembah Allah, hidupkan dua kenangan ini. Kenangan ketegasannya, kenangan kelembutannya. Bahasa Arabnya ketegasan itu jalal. Apa arti jalal? Ketegasan Allah. Allah itu tegas. Karena ketegasannya kita selamat. Ada yang kedua, jamal, keindahannya, kelembutannya. Karena kelembutannya kita terjebak maksiat, ada harapan kembali. Kita terpuruk bisa bangkit. Itu jamal. Kita banyak dosa, tapi Allah Maha mengampuni dosa. Dosa kita banyak, gede. Allah lebih besar atau lebih kecil dari dosa kita? Dosa kita gede. Allah lebih gede nggak ampunannya? Oleh itu aja diingat Pak, ini namanya jamal. Kebaikan Allah, kelembutan Allah. Gak ada kita yang gak punya dosa. Punya dosa kan semua? Ya, masa lalunya gelap-gelap ini. Sama kita Pak, semua kita punya masa lalu.
Semua kita punya kegelapan. Semua kita punya kesalahan. Gak ada yang gak salah. Gak salah ke diri, salah ke orang. Gak goda digoda. Sama aja. Maka tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Pernah tergoda orang gak? Nyalahin siapa? Orang itu? Wah, iblis itu. Hanya iblislah ketika salah dia nyalahin orang. Kalau Adam tidak pernah nyalahin orang. Nabi Adam digoda oleh siapa? Ketika turun diusir ke bumi, nyalahin iblis kan? Karena kalau Nabi Adam menyalahkan iblis 11-12 sama iblis. Maka saya ngajak mulai pagi ini, buang sikap menyalahkan orang. Mau? Baru terbuang tuh karakter iblis ya dari dalam diri. Ya, niat ya dalam hati. Coba dipegang dadanya, pejam matanya. Ya Allah, Engkau Maha Tahu sifat buruk kami, suka menyalahkan orang. Maka pagi ini ya Allah, cabutlah sifat buruk itu, ambillah sifat buruk itu, gantilah dengan sifat yang indah, sifat yang baik. Wassallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah, ingat-ingat tuh pernah nyalahin orang, dibuang ya. Itu cara doa, cara terapi diri. Pegang dada kita, pegang, kita ngomong ke diri sendiri, panggil Allah. Ya Allah, saya lemah. Sebutin, itu yang disebut fa'buduni, menghambakan diri kepada Allah. Itu cara doa, Pak. Jadi cara doa tuh nggak mesti pakai bahasa Arab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, nanti nggak paham, sama aja bohong. Ya. Doa yang terbaik, doa yang kita faham. Itu cara salah satu menghambakan diri kepada Allah. Karena kita sendiri tidak sanggup mencabut sifat itu dari dalam diri kita. Hanya Allah yang sanggup mencabutnya. Semoga setelah ini Bapak Ibu pulang tidak nyalahin pasangan, tidak nyalahin anak, tidak nyalahin siapa-siapa. Ya. Salahkan diri sendiri. Kenapa pasangan kita begitu? Salah kita. Kenapa kita kurang respect kepadanya? Kenapa pasangan kita ketus? Mungkin kita kuetus, lebih ketus. Kok kita ngomong dia cuekin? Mungkin ketika dia ngomong kita cuekin. Ya, balas dendam. Ya. Oke. Udah jam 6. Ada air baru? Ada air lagi? Kularin dulu. Jadi ibadah ini pintunya apa? 2. Satu jama, jalal. Satu itu bahasa Arabnya. Bahasa kitanya apa? Satu menyembah Allah, ketegasannya, keperkasaannya, kemuliaannya. Satu menyembah Allah, kelembutannya. Caranya mengenang itu semua. Inilah yang disebut dalam surat Thaha ayat 14. Sebenarnya saya pengen nyoret-nyoret, Pak, cuma antum, gak usah ada. Ya. Kalau berdiri itu malas ya, agak malas. Nanti kalau mau Bapak harus ada yang muda nih yang ngurusin, ya. Ada yang muda-muda bantuin ini ya. Ntar nanti sebelum pulang Bapak tanya yang muda-muda tuh yang jago beginian. Nanti kita pakai tab, saya coret-coret dari sini aja Pak, tembakin ke. Ya, ini yang kurang apa nih? Infokusnya ya. Ya, tinggal dicolokin. Main colok-colok aja sekarang ya. Agak malas kita sekarang nyoret-nyoret ya. Modus. Udah banyak yang kena ya. Ya, yang muda-muda dibantu nih bapak-bapak kita. Bapak mau gak dibantu Pak? Atau bilang kalian anak muda gak ngerti apa-apa. Ya, saya sedih Bapak yang buka ini, yang aduh kasihan saya. Kalau di tempat lain ada yang ngurus ya. Biasanya saya dengan murid-murid saya Pak, mereka biasa datang. Tapi murid saya jangan heran Pak ya, murid saya ada yang antingan, ada yang rambutnya di macam-macam. Tapi dia sholat. Yang penting dia begitu, dia sholat. Yang penting dia orang-orang bener lah insya Allah. Penampilan aja yang horor ya. Kita penampilan soleh, dalamnya horor.
Ketika ibadah, sholat itu ibadahnya, respeknya ada ekspresi. Jadi sholat itu ekspresi. Surat Toha ayat 14, aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat. Aqim itu kalau bahasa saya, berusahalah menyempurnakan hubunganmu kepada Allah. Gitu. Ini arti sholat versi saya loh ya. Berusahalah apa tadi? Menyempurnakan hubunganmu dengan Allah. Arti lain, aqim, dirikan, bangunlah. Bangunlah komunikasi ruhmu dengan Allah. Li zikri, untuk mengingatku. Apa yang diingat? Dua tadi. Ingat dosa kita diampuni Allah, ingat nikmat yang diberikan Allah. Dari dua itu. Jadi jamal jalal caranya adalah ingat kita punya dosa. Saya lihat nih bapak ini punya masa lalu macam-macam nih. Sama kayak saya. Persis sama kita. Gak ada kita ini yang maksum, yang terjaga dari dosa, gak ada. Ada yang maksum gak? Namanya maksum kali, Pak Maksum. Mana Pak Maksum? Di saat kita beribadah, zahir punya ekspresi. Apa ekspresi kalau kita ibadah? Tangan diangkat, ya, kepala ruku, sujud, itu ekspresi zahir. Kawan kita hijrah, tapi gagal fokus. Dia fokus pada cara zahir. Maka jika ada orang beda dengan penampilan zahirnya, dia salahkan. Misalnya nih, pakai usolli beda. Pakai bismillah dijalankan boleh. Kunut beda, itu gagal fokus. Suara tangannya kurang tinggi, itu gagal fokus. Kaki kurang rapat, malah nyari-nyari kaki. Sekarang malah jauh Pak ya, mau cari kaki jadi begini kita. Ya, itu teguran dari Allah sebenarnya itu. Sibuk aja mau orang lain, sibuk nyari kaki orang dulu. Kalau sekarang udah gak sanggup mereka nyari, kejauhan Pak. Itu zahir. Cara beribadah yang zahir ini bukanlah inti, yang inti di dalamnya. Bapak sudah lihat yang suka nonton bola, ada orang nendang bola masuk, dia bukan muslim, tahu-tahu dia sujud, benar gak? Berarti sujud itu ekspresi apa? Syukur. Itulah yang disebut ibadah sujud. Jadi sujud itu isinya syukur. Arti syukur apa? Berterima kasih kepada Allah. Sudah begitu belum sujudnya? Masih cari pahala ya? Sujud 12 kali. Berapa kali itu? 14, 17, aduh banyak deh ya. Kita sujud masih cari pahala. Ya Allah kasih, tapi gak dapat intinya. Jadi mulai pagi ini sujudlah karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada sholat 2 rakaat nih ya. Sujud dengan katakan terima kasih ya Allah atas anugerah otak dalam kepalaku, qalbu dalam dadaku. Kita sebutkan itu dalam hati. Makanya disebut subhana rabbiyal. Apa arti subhana? Itu terjemahan. Subhana artinya sungguh hebat engkau ya Allah. Ada yang ciptain otak? Ada yang ciptain rambut gak? Kalau iya, tolong dong, rambut saya udah mulai ubanan nih. Biar gak ubanan gimana caranya? Wah kalau ini ubannya udah 90%. Udah berapa tuh? Ya 100. Kalau kita bisa menguasai diri sendiri, kalau perlu kita hambat itu keriput ya. Bisa nggak hambat keriput? Bisa. Bukan menghambat Pak namanya, mengelabui. Sotek, ya. sotek. Atau ditarik. Tapi aslinya dia keriput. Itu sudah sunnatullah. Maka orang-orang yang sibuk ngurusin zahirnya, ta'ibah, dia akan lelah sepanjang masa. Ta'ibah abdul dinar,
lelahlah hamba pencari uang. Saya tambahkan, itu hadis Nabi. Ta'iba Abdul ajsad. Maka lelahlah orang-orang yang menghambakan tubuh fisiknya. Lelah orang-orang yang hamba follower. Ada hamba follower banyak. Ustadz cari follower banyak. Maka yang penting follower senang. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Oke, sudah 6:10. Mau ada tanya jawab? Oke, coba dari Bapak, dari Ibu. Silakan diatur, Pak. Atau saya milih? Assalamualaikum. Tunggu dulu, Ibu. Tunggu dulu, semangat Ibu ya, sabar. Ini bentar. Kalau kita bermajelis ada adabnya. Apa adabnya? Kalau bertanya, angkat tangan dulu. Masa saya ajarin? Kalau dipersilakan baru kita ngomong. Gitu ya? Ya Bu ya? Soalnya takut keduluan. Mama begitu. Pilih terdidik atau badui. Ya, lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran ini sesungguhnya ini menuju kepada sholat yang khusyuk. Tapi kalau yang diajarkan sholat khusyuk itu kayaknya tidak pernah diajarkan seperti ini, Ustaz. Nah, ada yang tadi Ustaz katakan mengenai rasis ya Ustaz ya. Rasis. Nah itu bukan kadang-kadang saya itu selalu ya kalau dimanapun berada selalu mengatakan maklum gitu. Karena mereka itu mengundang apa ya dari tingkah lakunya seperti dia itu yang punya negaranya. Dalam hal ini apakah terbersih itu berdosa? Baik, oke. Ya, pertama memang kurikulum kita rata-rata baru pada kurikulum sholat yang zahir. Padahal Nabi mengajarkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu lihat aku sholat. Guru kita baru bisa mengajarkan yang zahir, belum bisa mengajarkan yang batin. Ya, yang batin, yang ruhiyah hanya ahli ruh, yang qalbiyah hanya ahli qalbu. Jadi kita nggak bisa salahkan juga guru-guru kita yang tidak bisa mengajarkan khusyuk, karena sholat dia sendiri kusut. Nah, ini sekarang saya coba sajikan kepada Bapak Ibu metodologisnya. Silakan dicapai sendiri. Ya, dicari sendiri, yaitu dengan cara mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Maka zikir terbagi dua. Zikru asma'illah wa sifati, mengingat sifat nama Allah. Yang kedua, zikru alaihi wa na'ma, zikir mengingat nikmat-nikmatnya. Bapak Ibu nangis kalau ingat orang tua. Ziarah nangis. Kenapa? Karena ingat kebaikan-kebaikannya. Nah, ini teknik sebenarnya. Teknik supaya bisa khusyuk. Oke, sudah terbayang? Tinggal prakteknya aja sendiri. Kalau nggak lolos jangan salahin saya. Berarti belum berhasil mengingatnya. Ya. Yang kedua, kalau terbersit di hati kita kesel sama mata sipit, lah jangan jauh-jauh Pak Mahyudin yang matanya sipit. Ya, sipit tuh, sipit. Jadi nggak boleh kita rasis. Kita harus pikir-pikir lagi. Ini bukan suku dia ya pasal itu, karakter manusia. Karakter manusia itu memang pengen nguasain, monopoli semuanya. Kebetulan sekarang mereka yang punya kesempatan karena duitnya akeh. Bener, duitnya lagi banyak. Dia bisa beli pejabat, dia bisa beli tanah.
Tenang aja ya. Quran memang ngomong begitu. Bumi ini ya, kenikmatannya memang banyak didapat oleh orang-orang itu. Ya. Nanti aja Pak dirapiin Pak ya. Bapak ini kerajinan sekali. Ya. Ntar aja Pak, sabar. Kita ini nggak ada yang asli Indonesia Pak di sini. Memang orang Indonesia itu orang apa sih? Namanya Indo campuran. Ada banyak suku di sini. Ya, Bapak pergi ke Palembang. Kita kira Cino, ternyata wong itu galo. Mata sipit-sipit, kulitnya persis kayak Cina. Ternyata itu generasi dulu di bawah Cheng Ho. Ya, Bapak ke Semarang kan ada di situ. Mau adanya Cina-Cina, tapi NU Muhammadiyah. Malah kiai di pesantren. Ini kita nggak boleh rasis, karena siapa tahu dalam diri kita ada darah mereka. Kecuali bapak ibu ini positif semuanya dari Hadramaut. Mukanya muka Arab semua ya. Nggak apa-apa juga. Ini kan nggak. Bahkan di Betawi itu ada beberapa kiai itu belakang namanya As-Sini, kiai tapi Cino. Ada, saya punya sanad ke mereka. Dan udah pernah ke Cina belum? Belum, ya makanya nggak tahu. Ya, di Cina itu ada orang-orang Islam lama. Di situ ada zuriat Nabi, Habibnya sipit. Habibnya Pak, nggak kayak Habib Lutfi, kayak Habib Rizik, bukan. Habibnya bukan kayak Habib Ali Al-Kaf, Habibnya sipit. Kulitnya kayak bapak ini lah. Jangan-jangan generasi ketujuhnya Cino tuh. Buanglah rasis itu. Kita masih enak kok, masih enak hidup kita. Ya. Emang mereka bisa kaya terus enak? Kan enggak juga. Itu yang punya perusahaan es yang pun meninggal ya. Duitnya banyak, tapi dia udah gak bisa ngapain, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Kasihan ya. Mending kayak bapak ibu ini makan jengkol, makan apa tuh ya, kolesterol hantam, durian lewat. Lebih enak. Kaya itu bagi saya bisa mengakses apa aja, bener gak? Orang punya duit banyak tapi gak bisa makan ini dan itu, dia miskin. Orang Arab bilang ya miskin. Itu yang diartikan miskin. Miskin itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi nggak usah khawatir, ya. Nggak usah khawatir. Masih bisa makan 3 kali sehari kok. Atau lagi mau makan diambil mereka. Hah? Udah ya, silakan Bapak. Ada yang mau nanya? Satu pertanyaan aja. Bu ya. Bisa dengar kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waktu zaman Rasulullah dulu ya, ini juga apa dan apakah ada yang tidak tasawuf itu? Tasawuf. Ya, dan waktu zaman Rasulullah. Baik, bagus pertanyaannya. Tasawuf, ilmu kerohanian Islam. Udah ada belum zaman Nabi? Kan gitu ya. Pertanyaannya dibalik, di zaman Rasulullah sudah ada ilmu hadis belum? Udah ada ilmu fikih belum? Udah ada ilmu akidah belum? Ilmu tafsir? Nggak ada. Langsung sumbernya Rasul. Berarti semua ilmu ini ada di dalam diri Nabi. Kalau ada orang bilang nggak ada tasawuf zaman Nabi, lah ente juga nggak ada di zaman Nabi. Ya, dia nih ngajar hadis. Dia bilang tidak ada di zaman Nabi itu tasawuf. Ini kitab yang ente baca dulu juga ada di zaman Nabi. Kalau standar kebenaran si fulan itu ada di zaman Nabi, Abu Jahal ada di zaman Nabi. Jadi standar kebenaran bukanlah ada atau tiada di zaman Nabi. Saya mau tanya, majelis begini ada nggak di zaman Nabi? Ini hari apa nih Pak?
hari Sabtu. Ada nggak majelis Sabtu zaman Nabi? Ada nggak majelis Minggu? Besok ada pengajian lagi? Tuh mirip sama agama sebelah kan? Giliran kita maulidan disebut, ya padahal mereka buat majelisnya hari Ahad, hari Minggu. Kira-kira gitu ya. Ini nggak perlu pakai dalil Pak jawabnya. Kalau mau pakai dalil banyak. Ini dalil tasawuf, surat Az-Zariyat ayat 56. Ini dalil tasawuf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tasawuf itu adalah penghambaan diri yang total kepada Allah. Dalilnya mana ini? Berarti sudah ada tuh tasawuf ajarannya. Namanya belum ada. Ilmu hadis juga nggak ada. Sahih, Hasan, Dhaif udah ada belum di zaman Nabi? Bukhari ada nggak di zaman Nabi? Bukhari lahir tahun 194. Hadis Sahih Muslim udah ada belum zaman Nabi? Gak ada. Bid'ah semua. Seneng. Karena inti tasawuf itu adalah penghambaan diri yang total kepada Allah, maka membatalkan tasawuf akibatnya gawat. Akibatnya seseorang tidak akan pernah dapat mempelajari ilmu ubudiyah yang sebenarnya. Dia hanya tahu ibadah yang zahir, dia belum tahu namanya ubudiyah. Baru ibadah, belum ubudiyah. Ya, ubudiyah sudah rohaninya. Kalau ibadah baru zahirnya. Gitu ya. Cukup. Ya, udah mau 6:30. Saya harus balik segera Pak, karena habis ini ngajar di kampus. Mohon maaf semua atas candaan yang berlebih ya. Karena bapak-bapak ini sudah terlalu lama ngaji. Jadi saya buat candaan dikit. Kalau di majelis yang lain saya buat agak serius sedikit ya. Di majelis ini biar lebih santai, karena orangnya kayaknya udah serius bertahun-tahun di kantornya ya. Kita buat agak lembut dikit lah di sini. Semoga yang hadir diberkahi Allah. Kami yang mengajari diridhai Allah. Orang yang khidmah di masjid ini dapat keberkahan zahir dan batin. Apapun khidmahnya, apapun jasanya, apapun yang dia lakukan, semoga mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Walhamdulillahirabbil alamin. Tidak usah salam-salaman ya, kita dengan qalbu aja. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.